Would you stay until the morning? Yeah. When there's Selamat pagi Pak, kami dari kelompok 3 dan 4, ruangan 2, kelas 12 MIPA 3. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, PowerPoint tentang styrofoam. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Regina Irma Suryani Ari. Nama saya Munti Pulcano Bernobi. Nama saya Mariana Santika Putri. Nama saya Gani. Nama saya Muhammad Tazarudin Yusuf. Nama saya Zainal Abidin. Oke teman-teman, materi yang akan dipresentasikan yang pertama pengertian styrofoam, yang kedua cara pembuatan styrofoam, yang ketiga dampak pembuatan styrofoam, yang keempat macam-macam bentuk styrofoam. Pengertian styrofoam. Styrofoam merupakan bahan plastik yang memiliki sifat khusus dengan struktur yang tersusun dari butiran dengan kerapatan rendah, mempunyai bobot ringan, dan terdapat ruang antar butiran yang berisi udara yang tidak dapat menghantar panas, sehingga hal ini membuatnya menjadi insulator panas yang baik. Bagaimana cara pembuatan dari styrofoam? Styrofoam dihasilkan dari campuran 90-95 polystyrene dan 5-10 gas, seperti N butana atau N petana. Bahan dasar styrofoam adalah polystyrene. Polystyrene tersebut terbuat dari monomer styrene melalui proses polimerisasi. Polystyrene bersifat kimiawi, kaku, transparan, rapuh. Info POM 2008. Karena sifatnya yang rapuh, maka polystyrene dicampur dengan seng dan senyawa butide. Hal ini menyebabkan polistiren kehilangan sifat jernihnya dan merubah warna menjadi putih susu. Kemudian, untuk kelenturannya ditambahkan zat plasticizer seperti dikotil pelatat DOP, butil hidroksi, toluene atau N-butil stearat. Plastik busa yang mudah terurai menjadi struktur sel kecil merupakan hasil proses penyuapan dengan menggunakan gas klorofluorokarbon CFC sehingga membentuk buih foam. Hasilnya adalah bentuk seperti yang digunakan selama ini. Apa saja dampak dari penggunaan dari styrofoam? Styrofoam termasuk ke dalam jenis plastik atau polimer. Bahan ini memiliki kandungan monomer antara lain styrena, benzene, dan formalin yang diketahui dapat memberi sejumlah dampak negatif bagi kesehatan tubuh. Kandungan styrena misalnya dapat mengurangi produksi sel dan darah yang sangat dibutuhkan tubuh untuk mengangkut saripati makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Akibatnya, fungsi saraf seorang bisa terganggu sehingga ia akan mengalami kelelahan, gelisah, dan susah tidur. Styrena juga bisa memengaruhi kondisi janin melalui plasenta ibu dan berpotensi mencemari ASI. Styrena bisa mengontaminasi makanan melalui berbagai cara. Berikut 1. Lemak pada makanan. Makanan yang mengandung lemak yang tinggi berpotensi lebih besar terkontaminasi styrena ketimbang makanan yang lebih rendah. 2. Lamanya penyimpanan makanan. Semakin lama makanan disimpan di dalam styrofoam, semakin banyak kandungan styrena yang berpindah ke makanan tersebut. 3. Panas makanan semakin tinggi. Suhu makanan yang ada di styrofoam semakin mudah zat styrena berpindah ke makanan. Hal ini bisa menimbulkan kerusuhan pada sumsum tulang belakang, masalah kelenjar tiroid sampai anemia. Dari aspek lingkungan, styrofoam bahkan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat fatal seperti yang pertama, satwa air tercemar.
Sampah styrofoam yang dibuang sembarangan akan sangat merusak lingkungan karena ia sulit untuk terurai secara alami. Yang kedua, pemanasan global. Styrofoam terbuat dari gas dan polyester dengan menggunakan agen blowing seperti CFC atau freon yang dapat merusak lapisan ozon bumi. Akibatnya, suhu bumi akan menjadi lebih panas. Panas yang terjadi di bumi akan mencairkan es di kutub utara dan selatan. Naiknya permukaan laut dan masalah global warming lainnya. Yang ketiga, kerusakan lingkungan. Styrofoam dapat mencemari lingkungan. Penyebabnya karena penggunaan yang masih akan menyebabkan timbunan sampah yang tak kunjung reda. Styrofoam sebenarnya dapat didaur ulang. Namun, proses pendauran ulang styrofoam masih tetap menghasilkan 57 senyawa yang masih berbahaya bagi lingkungan. Bahaya styrofoam bisa dilihat dari penggunaan stirena. Ini dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahannya sebagai berikut. Pertama, paparan sedang. Kondisi ini terjadi ketika jumlah stirena yang meracuni tubuh hanya sedikit. Efek yang ditimbulkan antara lain berupa gangguan pada sistem pernapasan, iritasi kulit, dan iritasi mata. Yang kedua, paparan tinggi. Jika sudah sangat meracuni tubuh atau misalnya akibat pemakaian styrofoam jangka panjang, maka stirena akan bersifat genotoksik atau merusak DNA dan karsiogenik atau mengakibatkan kanker. Styrofoam mengandung beberapa zat kimia yang dipercaya bahaya bagi kesehatan manusia. Beberapa di antaranya adalah benzena dan styrena yang telah dibuktikan dapat menyebabkan penyakit kanker. Bahkan Badan Kesehatan Dunia World Health Organization telah menyatakan bahwa benzena adalah zat kimia yang bersifat karsinogenik atau dapat menyebabkan tumbuhnya sel kanker di dalam tubuh. Sedangkan fakta untuk styren tidak jauh berbeda dengan benzena. Zat ini juga menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Styrofoam mengandung beberapa zat kimia yang dipercaya bahaya bagi kesehatan manusia. Beberapa di antaranya adalah benzena dan styrena yang telah dibuktikan dapat menyebabkan penyakit kanker. Bahkan Badan Kesehatan Dunia World Health Organization telah menyatakan bahwa benzena adalah zat kimia yang bersifat karsinogenik atau dapat menyebabkan tumbuhnya sel kanker di dalam tubuh. Sedangkan fakta untuk styrena tidak jauh berbeda dengan benzena. Zat ini juga menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan.